Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program Pelita Hati. Hari ini kita akan mengangkat sebuah tema, mencintai Alkitab. Saya percaya orang Kristen sejati akan mencintai Alkitab dan rajin membacanya setiap hari. Kalau seandainya Anda belum menikah dan punya pacar di luar kota yang rajin mengirimkan surat cinta kepada Anda, dan Anda berkata, "Aku mencintainya dengan segenap hatiku." Tapi Anda tidak suka membaca surat cinta yang dia kirim. Saya rasa ada sesuatu yang keliru dengan kita. Alkitab adalah surat cintanya Tuhan. Nah, ketika kita menerima surat cinta ini, kita harus rajin membacanya, bukan? Itu menunjukkan bahwa kita mencintai Tuhan. Yesus tidak bisa terpisahkan dari Alkitab. Karena Yesus adalah firman yang hidup, sedangkan Alkitab adalah firman yang tertulis. Kalau saudara mencintai Tuhan, saudara pasti akan rajin membaca Alkitab. Nah, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15-17, firman berkata demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Timotius adalah seorang murid rohani dari Rasul Paulus. Dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa menggembalakan gereja yang berkembang di kota Efesus pada waktu itu. Dan mengapa dia memiliki kepribadian yang begitu menarik? Karena dari sejak kecil dia membaca kitab suci dan mentaati apa yang ada di dalamnya. Kebenaran firman Tuhan itulah yang menuntun dia kepada keselamatan karena iman kepada Yesus. Dan melengkapi dia untuk perbuatan-perbuatan baik, memiliki akhlak moralitas yang tinggi. Karena firman itu akan mengubahkan kehidupan kita menjadi baru. Pemirsa sekalian, Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Diilhamkan Allah artinya aktor intelektual di balik semua kata-kata yang ada di dalam Alkitab itu bersumber dari Allah sendiri. Dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 firman Tuhan dengan jelas berkata demikian. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi orang itu bisa menulis, orang itu bicara, tetapi semua yang mendorongnya sebetulnya adalah Allah. Tidak ada satu kata atau kalimat pun yang ada dalam Alkitab yang ditulis itu yang tidak disetujui oleh Tuhan. Berarti apapun yang ada di sini memang sudah disetujui oleh Allah untuk masuk di dalamnya. Allah yang mengilhamkan, manusia yang menuliskan ilham itu. Di sini kita menghadapi dua pandangan ekstrim yang harus kita hindarkan. Yang pertama adalah pandangan mekanis yang mengajarkan bahwa Alkitab itu sebetulnya didiktekan langsung oleh Tuhan. Manusia cuma mencatat. Manusia itu ibarat tukang ketik atau ibarat sekretaris saja yang tidak ada ide apapun, tidak ada penggunaan gaya bahasa apapun untuk menulis Alkitab, hanya nyatet. Nah, ini adalah pandangan yang sangat menekankan faktor Allah secara mutlak tapi mengabaikan peranan manusia. Pandangan kedua adalah pandangan liberal yang mengatakan bahwa sebetulnya Alkitab itu hanya catatan manusia tentang perbuatan-perbuatan Allah yang mereka lihat atau alami. Nah, pandangan ini juga adalah pandangan yang sangat menekankan faktor manusia dan mengabaikan kedaulatan daripada Allah. Tuhan mau kita memiliki pandangan yang seimbang, yang alkitabiah. Yang melihat bahwa Alkitab ini adalah firman Allah yang ditulis dalam bahasa manusia. Sehingga ada dua sifat yang kita bisa rasa ketika kita membaca firman. Yang pertama sifat ilahi, yang kedua sifat insani.
Alkitab bersifat ilahi, berarti dia tidak mungkin salah. Karena sumber utamanya adalah Allah yang tidak mungkin keliru. Tetapi Alkitab juga bersifat insani. Karena ditulis dalam bahasa manusia oleh manusia, sehingga bisa dipahami oleh manusia. Tidak mungkin salah karena sumbernya adalah Allah. Tapi bisa dipahami secara sederhana oleh manusia karena ditulis di dalam bahasa manusia. Betapa luar biasanya Alkitab ini yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia. Berikutnya, saudara sekalian, kita harus melihat apa faedah Alkitab dalam kehidupan kita. Kalau saya baca di dalam Mazmur pasal yang ke-19 ayat 8 sampai 10, paling tidak ada 4 faedah Alkitab yang harus kita pahami. Dikatakan demikian, Mazmur 19 ayat 8 sampai 10, Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Yang pertama faedah firman Tuhan adalah menyegarkan jiwa, menyukakan hati. Orang yang sungguh-sungguh baca firman Tuhan, jiwanya disegarkan, hatinya penuh dengan sukacita. Seberat apapun tantangan masalah yang dia alami, ada janji-janji Tuhan yang menguatkan dia. Ketika dia menghadapi kesulitan, dia bisa membaca firman yang berkata, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Tidak mungkin Allah memberikan pencobaan yang melampaui kekuatanmu. Kita bisa membaca firman juga yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Yesus, yang memberikan kekuatan kepadaku. Sehingga jiwa kita dikuatkan, batin kita menjadi teguh, ada sukacita, ada kesegaran. Karena firman itu ibarat aliran air yang mengalir selalu di dalam hidup kita. Yang kedua, firman Tuhan itu memberikan hikmat. Dan hikmat adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan ketika kita menghadapi berbagai kesulitan di dalam kehidupan ini. Hidup ini terdiri dari serangkaian keputusan. Dan untuk membuat keputusan yang tepat dibutuhkan hikmat dari Tuhan. Dan hikmat itu kita bisa dapatkan ketika kita membaca firman. Misalnya, bagaimana caranya kita menjadi seorang istri yang bijaksana? Itu ada tuntunannya dalam Alkitab. Bagaimana menjadi seorang suami yang saleh dan mengasihi keluarga serta menjadi imam di dalam keluarga. Itu ada tuntunannya dalam Alkitab. Bagaimana saya bisa mendidik anak dengan baik? Oh, itu ada petunjuknya dalam Alkitab. Alkitab memberikan hikmat sehingga kita terhindar dari pengambilan keputusan yang bodoh. Tetapi kita benar-benar hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Faedah yang ketiga, Alkitab membuat mata bercahaya. Nah, saudara tahu mata itu jendelanya hati. Kalau hati murung, hati sedih, hati susah, mata suram. Tapi karena hati kita penuh dengan optimisme, penuh dengan iman, maka terpancar dari mata. Mata bercahaya. Ini juga bicara tentang ketika orang hidup di dalam janji Allah yang dia baca dalam Alkitab. Dia bisa melihat visi ke depan yang jelas. Ada penglihatan ke depan tentang masa depan cerah yang Tuhan berikan kepada kita. Mata bercahaya bukan bicara soal bola matanya yang bercahaya, tetapi tentang harapan, optimisme, sikap positif menghadapi kehidupan. Karena yakin Allah turut bekerja di dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Dan apa yang Tuhan sediakan di depan kita jauh lebih baik dari apa yang kita sudah nikmati dari Tuhan pada saat ini. Sehingga hati kita selalu penuh dengan antusiasme. Haleluya. Dan yang keempat, Alkitab juga membuat hidup kita ini menjadi orang benar. Menyucikan kita. Karena ada petunjuk-petunjuk di dalam firman Tuhan yang merupakan pagar-pagar perlindungan. Sehingga kita tidak melanggarnya dan jatuh ke dalam dosa. Tapi ketika kita mengikutinya, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, perjalanan kita akan berhasil. Dan kita akan menjadi orang yang beruntung. Firman Tuhan itu menjaga diri kita supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Saudara ingat ketika Yesus digoda oleh iblis sampai 3 kali di bukit pencobaan? Setiap kali Yesus mengutip kitab suci dan berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Kenapa iblis kalah? Karena dia gunakan senjata rohani, pedang roh, yaitu firman Tuhan.
Karenanya saudara, mari kita belajar mencintai Alkitab, membacanya setiap hari. Miliki moto no Bible, no bread. Tidak baca Alkitab, tidak makan roti. No Bible, no breakfast. Tidak baca Alkitab, tidak sarapan. Karena manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau saudara baca Alkitab 4 pasal setiap hari, dari Kejadian sampai Wahyu, sebelum setahun kita sudah menghabiskan seluruh pembacaan Alkitab. Dan kita punya iman yang makin kuat, hikmat Allah akan bertambah, dan kuasa Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Nah, bersama dengan kita hari ini ada seorang dosen teologi dari sebuah sekolah di daerah Bandung yang akan berbagi dengan kita tentang bagaimana seharusnya kita sebagai anak Tuhan menghargai Alkitab sebagai penuntun kehidupan kita. Saya percaya kita akan diberkati melalui pembicaraan ini. Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan, senang sekali kami bisa menjumpai Anda lagi di dalam program Rohani Pelita Hati ini. Kita tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Alkitab. Kita harus makin hari makin mencintai Alkitab, dan tema itulah yang akan kita perbincangkan bersama-sama di dalam kesempatan ini. Sekali lagi bersama Dr. Mika Sulistiono yang adalah salah seorang pengajar di sebuah sekolah teologi di Bandung. Pak Mika, terima kasih banyak Sama-sama. untuk hadir kembali di studio kami. Sama-sama. Terima kasih juga pemirsa. Kita bisa ketemu lagi Ya. melalui segmen ini. Ya, apakah alasan mendasar menurut Bapak bagi setiap orang percaya untuk mencintai Alkitabnya? Apakah mungkin Bapak bisa menyebut contoh-contoh juga dari dalam Alkitab, orang-orang tertentu, tokoh-tokoh tertentu yang sangat mencintai Alkitab? Ya, kalau secara mendasar saya kira saya boleh gambarkan seperti seorang yang sedang jatuh cinta. Kalau dulu itu kita kalau mengirimkan maksud saya kepada pacar saya menulis surat, mungkin sekarang pakai SMS ya. Jadi di surat itulah saya mengungkapkan rasa cinta saya, kerinduan saya kepada calon saya. Kemudian calon saya akan terus membuka surat itu, membaca berulang-ulang, karena ada pesan-pesan yang luar biasa. Saya kira ini bisa digambarkan sebagaimana untuk Alkitab bagi orang percaya. Seharusnya orang percaya makin mencintai Alkitab, karena Alkitab ini bukan sekedar buku, kitab, sejarah tentang peristiwa masa lalu, tetapi ini buku tentang cinta kasih Tuhan Allah kepada manusia, Yep. manusia yang jatuh dalam dosa, yang perlu penyelamatan. Dan melalui kitab inilah kita membaca, mengerti isi hati Allah yang luar biasa. Jadi hal yang wajar kalau orang percaya seharusnya mencintai Alkitab. Ada sebuah ungkapan sikap orang percaya terhadap firman itu mewakili sikapnya terhadap Tuhan. Bapak setuju dengan pendapat Oh itu? ya, tentu. Seperti saya katakan tadi, barangkali pada zaman kita Tuhan tidak lagi menampakkan diri langsung seperti zaman Perjanjian Lama. Tuhan tidak berbicara langsung, walaupun saya yakin Tuhan masih bisa berbicara langsung kepada setiap orang percaya, tetapi kehendak Tuhan dituangkan dalam firman Tuhan tertulis, dan kita tidak harus menunggu penampakan-penampakan Tuhan. Kita akan mengerti kehendak Tuhan, pikiran Tuhan, kerinduan Tuhan dalam Alkitab. Jadi kalau orang membaca firman Tuhan, maka itu cerminan bahwa orang itu menghormati Tuhan. Karena Alkitab adalah channel, saluran di mana kerinduan hati Allah dituangkan. Ya. Seperti tadi surat cinta tadi. Kalau dia membaca surat itu berarti dia sangat merindukan saya, merenungkan saya. Karena mungkin saya jarang melihat dia, jarang menemui dia. Demikian juga firman Tuhan. Jadi orang yang mencintai firman Tuhan berarti itu pertanda bahwa dia menghormati dan mencintai Tuhan. Iya. Keinginan sudah ada, kerinduan ada, tapi kadang-kadang terbentur dengan hal-hal tertentu di dalam Alkitab yang kok sulit dimengerti ya. Baca kitab Wahyu malah jadi takut, jadi bingung, nggak ngerti, atau baca kitab yang lain juga begitu. Gimana Pak ini Pak? Saya kira kerinduan ada beberapa alasan. Kadang ada orang beralasan tidak cukup waktu. Betul juga kadang orang merasa sibuk dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau alasan ini dipakai, padahal sebenarnya
kita tidak harus membaca Alkitab seluruh selesai dalam satu hari, mabuk lah ya. Tapi sebenarnya pesan firman Tuhan ini kita bisa nikmati step by step, ya, bagian ke bagian. Jadi sebenarnya kalau kita bicara sibuk, jangankan membaca Alkitab, melihat anak kita 2 menit pun kita bisa berkata, aduh maaf Pak, maaf nak, saya tidak ada waktu, Bapak mau kerja. Apapun juga kalau kita berkata sibuk, apapun juga bisa kita tidak kerjakan. Tapi kalau kita berkata ini penting bagi hidup saya akan menyisihkan waktu untuk membacanya. Yang kedua, seringkali memang barangkali orang Kristen mengalami apa yang saya sebut sebagai stagnan, ya. Oh, kisah Alkitab yang dulu-dulu, yang itu saja. Saya sudah tahu itu. Saya kok merasa ini juga kekeliruan berpikir. Saya anak pendeta, dari kecil diajak baca Alkitab. Tapi begitu sudah mulai kuliah, lanjutkan lagi, setiap kali mendalami, makin ada sesuatu yang dibukakan oleh Roh Allah melalui firman yang dia ilhami. Dan sampai hari saya semakin kagum, karena ketika saya berhadapan dengan ilmu pengetahuan, Alkitab masih jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan dalam hal fakta-fakta kehidupan. Berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, prinsip-prinsip Alkitab mengejutkan. Jadi saya kira ini persoalan perasaan yang kita sudah dikuasai perasaan. Oh, dulu saya sudah dengar cerita itu, saya sudah tahu. Saya kadang mengkhotbahkan satu bagian firman Tuhan bisa berkali-kali dengan perspektif yang baru. Padahal mungkin perikopnya sama. Selalu ada sesuatu, karena firman Tuhan adalah air kehidupan. Jadi saya kira kalau ada alasan tidak ada waktu, apapun juga kita bisa membuat alasan. Saya tidak ada waktu untuk makan, minum teh sekalipun, apalagi baca Alkitab. Kalau beralasan bahwa, wah itu cerita lama, saya kira kekeliruan yang luar biasa. Sesungguhnya Alkitab sungguh menjadi sumber inspirasi luar biasa. Kita harus akui bahwa banyak penemu-penemu dasar ilmu pengetahuan yang berpijak dari firman Tuhan. Dan banyak kehidupan sekarang ini yang bisa dijawab dengan Alkitab. Saya tentu tidak ada waktu untuk menjelaskan itu, tapi yakinlah bahwa terlalu banyak pernik-pernik hidup, filantropi hidup Kristen yang bisa dijawab oleh firman Tuhan. Bagaimana soal kesulitan-kesulitan tadi, Pak? Aduh, saya sulit untuk memahami hal ini. Ayat ini terlalu berat buat saya, kira-kira gitu, Pak. Saya kira itu wajar. Satu, bahwa memang kita ada distorsi budaya antara penulis dengan simbol-simbolnya waktu itu, dengan kita yang simbolnya lain. Tetapi jangan sampai itu dijadikan alasan untuk tidak mau membaca semuanya. Karena bagian-bagian Alkitab ada yang bisa langsung kita mengerti dengan membaca secara konteksnya. Tetapi memang ada bagian-bagian yang kita tidak bisa pahami. Tentu disinilah pembinaan di gereja, pendidikan, sharing yang dibantu oleh para pembelajar firman Tuhan itu sangat diperlukan. Ya, jangan baca dulu tentang akhir zaman yang penuh dengan simbol itu. Bacalah bagian-bagian yang memang kita bisa langsung kenyam, karena tidak semua Alkitab berisi simbol-simbol yang rumit, ada hal-hal yang praktis. Sebagian orang mengatakan, ya ini kan sebenarnya tugas pendeta, kita tinggal terima saja apa yang sudah dipelajari oleh pendeta, nanti akan disampaikan kepada kita. Ya, ini saya kira sangat disayangkan. Barangkali mungkin saya ingin ajak kita untuk merenungkan dari perspektif historis, ya. Ketika firman Tuhan ditulis dalam konteks perjanjian lama misalkan, dalam loh-loh batu, dalam lempengan, itu biasanya langsung ditaruh di tempat-tempat strategis. Selain ada gulungan di bait Allah, supaya setiap orang lalu lalang membaca firman Tuhan. Satu, dari segi fakta historis. Fakta historis lainnya, misalkan orang Israel sebagai leluhur dalam hal pendahulu kita menerima penyataan tertulis, mereka tiap hari anak-anak diajak untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Sema, Ulangan pasal 6. Every day, anytime, duduk, berdiri, bahkan kalau boleh ngoroknya pun firman Tuhan. Karena tiap hari mereka diajak memperbincangkan firman Tuhan. Itu hal yang kedua. Dan yang berikutnya saya kira di konteks PB jelas sekali, begitu firman tertulis, pada 3 abad pertama salinan-salinan kitab-kitab yang masuk dalam kanon itu tersebar menjadi ribuan. Artinya apa? Supaya setiap orang sampai pada tingkat pribadi bisa langsung berhadapan dengan tulisan firman Tuhan.
Jadi saya kira salah kalau kita bilang, oh firman Tuhan tugasnya pendeta untuk meneliti, membaca, kami tinggal menerima hasilnya, hasil interpretasinya, hasil pemikirannya. Salah. Justru firman Tuhan, Tuhan mau mendarat sampai kepada hati-hati setiap pribadi. Ya. Langkah-langkah praktis apa yang bisa dikerjakan, Pak, supaya pemirsa atau umat atau orang percaya bisa makin mencintai Alkitabnya?